Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Safitri, NIM 2022 31121. Di sini saya ingin menjelaskan terkait ujian tengah semester tentang kasus kebocoran data NPWP pada kasus Bejorka, Undang-Undang PDP pada pasal 46. Yang pertama itu ada pendahuluan. Berdasarkan situs daring yang kami dapat, yang saya dapat yaitu salah satunya yaitu tempo.co itu menyiarkan berita terkait beberapa peretasan yang dilakukan hacker Bejorka, diantaranya kasus peretasan data NPWP selama tahun 2024. Dalam kasus ini juga hacker Bejorka melakukan peretasan data NPWP dan memperjualbelikan data NPWP tersebut ke dalam situs dark web. Kemudian ada permasalahan, bagaimana sih sistem keamanan data milik pemerintah bisa diretas? Apakah pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab sudah menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang PDP? Adakah dampak terhadap masyarakat? Apakah masyarakat sudah diberitahu secara terbuka? Di sini saya juga ada pembahasan terkait dengan undang-undang dan juga permasalahan. Yang pertama itu ada ayat, yaitu pengendali data pribadi wajib mencegah akses tidak sah atau pengelola data pribadi secara tidak sah. Adapun ayat 2 pada pasal 46, yaitu jika terjadi kegagalan perlindungan data, pengendali wajib memberitahu subjek data atau masyarakat secara tertulis. Dan ayat 3 ada pemberitahuan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Namun seperti yang kita tahu, ada banyak kendala dari terkait pasal 46 ini dan 3 ayat ini. Yang terrealisasi sekarang ini, adapun pelanggaran yang bisa kita lihat, yaitu tidak adanya sistem perlindungan data yang memadai sehingga hacker dapat memperoleh dan menyebarluaskan data secara luas. Di sini kita akan membahas ke next solusi atau ke pembahasan berikutnya. Tidak adanya pemberitahuan resmi kepada subjek data. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa pasal 46 ini masih ada pelanggaran dalam realisasinya, karena masih banyak terkait hal-hal yang masih belum terrealisasi. Kemudian ada keterlambatan dan minimnya transparansi dalam penanganan kebocoran data. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini itu karena banyak kebocoran data, pasti pemerintah itu kemungkinan menutupi dari publik atau masyarakat kita, sehingga kita itu minim sekali terkait informasi, dan juga kita juga minim untuk gimana sih cara buat menanggulangi gimana supaya kita tidak kebocoran data NPWP-nya. Adapun solusi yang bisa saya tawarkan yaitu karena berita ini sudah memasuki ranah pribadi, berarti adapun solusi yang bisa ditawarkan yaitu penegakan Undang-Undang PDP secara konsisten, dan juga ada audit pengamanan sistem secara berkala. Ini sangat penting karena teknologi itu membutuhkan audit atau pengamanan yang secara berkala dan terus-menerus, sehingga keamanan tetap terjaga. Kemudian ada transparansi dan edukasi kepada masyarakat. Itu poin paling penting ya teman-teman. Yang teman-teman bisa lakukan yaitu transparansi dan edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat Indonesia itu masih awam gimana sih cara bekerja keamanan cyber di Indonesia, atau gimana sih cara hacker Bejorka ini melakukan pekerjaannya. Jadi kita sebagai masyarakat harus mendapatkan edukasi dari pemerintah terkait supaya kita tidak salah langkah ke depannya. Adapun kesimpulan, kasus kebocoran data NPWP oleh hacker Bejorka pada tahun 2024 menjadi pengingat bagi keamanan data pribadi di seluruh dunia ini. Kebocoran ini tidak hanya menunjukkan celah serius dalam sistem pengamanan data milik pemerintah, tetapi juga menggambarkan belum optimalnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya pada pasal 46 ini. Pemerintah sebagai pengendali data belum menunjukkan transparansi dan tanggung jawab yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas, peningkatan sistem keamanan data, dan kesadaran akan pentingnya hak atas perlindungan data pribadi.
Baik, itu merupakan presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.